ke arah yang baik sehingga nanti bisa mengisi Indonesia Emas 2045 yang Di tengah derasnya arus informasi di media sosial, muncul satu nama yang terus diperbincangkan dan menyita perhatian publik, Dava Ardian Pratama. Bocah 9 tahun asal desa Growok, Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur ini bukan sekadar viral, ia membuat banyak orang terdiam, berpikir sekaligus bertanya, bagaimana mungkin anak seusia ini mampu memahami hal-hal yang bahkan belum diajarkan di bangku sekolah. Dalam berbagai video yang beredar, Dava tampak menjelaskan dengan tenang dan runtut tentang komponen elektronik, cara kerja mesin, hingga konsep yang jauh lebih kompleks seperti sistem pesawat terbang dan bahkan rudal modern. Ia berbicara tentang dorongan mesin, gaya angkat, lift, hingga keseimbangan aerodinamika, konsep yang dalam dunia penerbangan menjadi fondasi utama bagaimana sebuah pesawat bisa terbang. Ini bukan sekadar hafalan, ini adalah pemahaman yang membuat publik semakin tersentuh. Di balik kecerdasannya itu, Dava menyimpan mimpi yang sangat sederhana. Ia ingin naik pesawat, namun dengan polos ya tidak sekarang pasti mahal. Pengen gak sih mencoba merasakan naik pesawat? Pengen? Tapi kenapa? Tiket pesawat mahal. Mama punya kesempatan, ayah punya rezeki, kamu tak ajak naik pesawat ya? Kalimat singkat itu menggambarkan kedewasaan yang lahir dari kesederhanaan hidup. tugas kita bersama untuk membimbing Dava ke arah yang baik sehingga nanti bisa mengisi Indonesia Emas 2045 yang cerdas maupun bermanfaat bagi sekitarnya. Dari sinilah gelombang reaksi publik mulai menguat. Nama Deddy Mulyadi atau KDM menjadi salah satu yang paling sering disebut warganet. Sosok yang dikenal responsif terhadap hal-hal positif ini dianggap sebagai figur yang paling cepat bergerak jika melihat potensi anak bangsa. Banyak yang berharap jika saja Dava berada di Jawa Barat, mungkin ia sudah diundang, dipertemukan dengan para ahli, bahkan dibawa langsung ke PT Dirgantara Indonesia untuk melihat dunia yang selama ini hanya ia pelajari dari imajinasi dan layar kecil. Tak sedikit pula yang mengaitkan Dava dengan sosok besar bangsa, Bacharuddin Jusuf Habibie, Presiden ketiga Indonesia, yang dikenal dunia sebagai ahli Dirgantara. Habibie bukan hanya ilmuwan, tetapi simbol bahwa anak bangsa mampu berdiri sejajar di panggung teknologi global. Ia dikenal dengan teorinya tentang retakan pesawat, the theory, serta perannya dalam pengembangan pesawat seperti N250. Dan hari ini, publik seperti melihat percikan kecil dari kisah besar itu pada diri seorang anak bernama Dava. Namun di balik harapan itu, terselip kekhawatiran yang nyata. Warganet ramai menyuarakan satu hal, jangan sampai negara terlambat. Jangan sampai potensi sebesar ini justru berkembang di luar negeri karena kurangnya perhatian di dalam negeri. Sejarah sudah memberi pelajaran, banyak talenta Indonesia justru dihargai dan berkembang di luar, sebelum akhirnya diakui di tanah sendiri. Kini harapan itu diarahkan lebih luas, kepada pemerintah pusat, kepada Prabowo Subianto, agar kisah ini tidak berhenti sebagai konten viral semata. Karena ini bukan sekadar cerita anak jenius. Ini adalah investasi masa depan bangsa. Secara ilmiah, fenomena seperti Dava bisa dijelaskan sebagai gifted child, anak dengan kemampuan kognitif di atas rata-rata, didukung oleh rasa ingin tahu tinggi, curiosity-driven learning, dan kemampuan belajar mandiri, self-learning. Namun, tanpa pendampingan yang tepat, potensi seperti ini bisa meredup. Ia membutuhkan ekosistem, mentor, fasilitas, dan ruang untuk berkembang. Bayangkan, jika Dava diberi kesempatan melihat langsung proses perakitan pesawat, berdiskusi dengan insinyur, bahkan merasakan terbang untuk pertama kalinya, apa yang akan lahir dari pikirannya? Mungkin bukan hanya mimpi yang terwujud,
Tapi ide, inovasi, bahkan karya yang suatu hari bisa mengubah wajah teknologi Indonesia. Hari ini, publik sudah bersuara, media sosial sudah bergerak. Kini tinggal satu pertanyaan besar, apakah negara akan hadir atau kembali terlambat? Karena di balik kesederhanaan seorang anak desa, bisa jadi tersimpan masa depan sains dan teknologi Indonesia. Terus bagikan kisah ini, bukan untuk sekadar viral, tetapi agar sampai ke tangan yang tepat. Mas Deva, sekarang kita lagi di mana? Ini di kandang lebah. Di kandang lebah. Itu lebah-lebah imutnya. Betul ini. Iya. Lebah, apa sih yang kamu tahu tentang lebah? Lebah itu sekali nyelat bisa langsung mati. Ini mereka tidak bunga di mana ya? Sekali nyengat bisa langsung mati. Lebahnya. Lah kenapa? Karena untuk mereka bakal lepas, ini nyambung ke sistem pencernaan. Lebah itu musuhnya semut bukan? Enggak ada hubungannya weh. Ini kan ada semut penjaga, lebah Terus? penjaga. Mas, terus lebah itu sebenarnya ada berapa macam sih? Banyak banget. Maksudnya Ratusan. dari koloni lebah tersebut loh. 3. Apa saja? 4 yang Apa? pertama lebah pekerja yang keluar terus terbang-terbang ini di sekitar ini. Oh, terus? Terus di dalamnya itu ada ratu, terus sembunyi di dalam sarang lebah. Lalu ada lebah pekerja yang luar muter-muter di luar, lebah penjaga muter-muter di luar ini. Terus satu lagi lebah drone. Itu ada satu-satunya lebah laki-laki di sarang. Lebah jantan. Loh, Ini perempuan semua nih. perempuan semua ini berarti? Loh, Betina berarti semua. satu sarang itu cuma laki-lakinya satu? Bukan satu, ada beberapa. Tapi sekali mereka pergi nggak bisa balik lagi. Lah kenapa? Karena diusir langsung dianggap bukan dari bagian kolonan. Oh gitu. Nah, terus cara kita membedakan ini lebah pekerja terus sama lebah penjaga itu itu gimana? soalnya bagian yang mencari bunga. Dari bentuk fisiknya tahu nggak? Tahu Mengidentifikasinya gimana? mengidentifikasinya lebah pekerja itu dia itu sering banget terbang kayak yang mulai terbang ini, terus dia itu nggak pernah keluar depan sarang karena badannya lebih kecil daripada lebah yang gede ini. Sebenarnya untuknya lebah itu senjata atau apa kalau menurutmu? Senjata. Tapi cuma sekali dipakai, karena sekali nggak dipakai langsung lepas. Tapi kalau lebah pintar bakal muter-muter dulu kayak gangsing dia lepas. Oh bisa. Nah, Oh gitu toh. Ayo itu kita mau terbang tuh, terbangin sayap dia kalau ngeter. Kamu dengar nggak suaranya? Iya sih. Seru loh ini ya.